years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Itu di Medan ya, di Medan. Jadi memang pengen aja gitu dan memang tertantang sih sebenarnya karena memang kan jauh banget ya dari Samosir menuju ke air terjun Situbondo itu jaraknya hampir 45 menit gitu kalau ngebut cuma 50 menit kan sempat ragu bisa nggak ya gini kan karena pertama kali maksudnya jauh banget nyebrang gitu akhirnya udah bismillah gitu karena pengen ke air terjunnya itu terus ya udah nyetir sendiri sama Ayla kamu berani kayak berani gitu udah pegangan ya terus sudah but gitu ya di tengah-tengah sempet yang mulai aduh ini kalau mesinnya mati gimana nih ketakutan itu ada terus ngelihat kok semakin bukitnya semakin mundur gitu. Semakin jauh berarti ya semakin jauh gitu ya kok nggak nyampe ya pas udah lama banget gitu terus udah nikmatin aja fokus di depan gitu kan zikir sholawat nyampe juga terus nanya sama kaptennya yang di sebelah kan karena kan saya nggak tahu jalan jadi dia mas tadi berapa menit wah 30 menit doang serius dia karena pengen banget ternyata nggak berasa ketika terpantang dan hujan itu bisa langsung ngegas gitu untuk nggak terbang tuh jet ski. tapi itu pertama kali Umi jet ski baru pertama kali terakhir jet ski itu sama Uje di Bali udah lama banget berarti 2013 ya. Waktu dia belum meninggal 10 tahunan lah. Enggak, 2 minggu mau meninggal. April, bulan April, pas ulang tahun beliau. Jadi kayak mengenang lagi waktu di jet ski gitu ya. Iya sih, cuma bedanya kan ini danau. Indonesia itu laut. Wi, jadi kenapa suka adrenalin, olahraga adrenalin, apalagi kan pakai baju seri juga. Iya. Dulu kayak gini waktu SMA tuh memang motoran. Jadi ya kayak gitu. Ada kesulitan kami pakai baju sehari itu jet ski. Juga sih memang akunya yang mau gitu. Karena kan kalau ketiup angin tuh kayak bagus. Tapi ini maaf, mungkin ada kekhawatiran nggak sih tanggapan mungkin negatif dari netizen kok pakai begini? Biasa. Olahraga ekstrim. Kan manusia itu punya sisi satu berpikir buruk, satu berpikir baik. Ini udah gitu. Jadi saya mau positif aja. Berapa hari sih di situ saya memperlihatkan bahwa kita memakai cadar nggak apa aktivitas kita gitu olahraga tetap olahraga gitu kan asalkan nggak keluar dari syariat. Ada juga kayak mahir banget gitu. Mahir banget sih. Kalau mahir banget tuh saya pengen bawa jet ski-nya terbang. Kalian sempat nanya Miss, kalau jet ski-nya terbangnya tuh kayak gimana? Jangan Umi. Tapi Abi sampai kaget kan di IG-nya sampai keren kali mamaku gitu kan. Iya. Karena sebelumnya saya juga kirim grup kan. Keren. bukan mak sembarangan nih. Jadi pengen balik lagi sama anak. Tapi memang kalau olahraga ekstrim gitu izin ke anak-anak dulu nggak sih Umi atau gimana? Tapi nggak ada ketakutan kalau misalnya jet ski itu tiba-tiba kebalik atau apa gitu ya? Di sini kan ada triknya ya. Kalau kebalik di sini kan kalau kebalik itu kita bisa angkat lagi, nggak akan tenggelam gitu. Ini ada nggak sih Umi? Triknya lah. Olahraga ekstrim yang pengen banget Umi cobain tuh ada? Saya diving udah pernah, jadi saya tuh pengen terjun helikopter gitu loh. Apa namanya tuh? Yang terjun Terjun payung. Kenapa Umi pikiran waktu itu terbang yang Paralayang udah pernah di puncak manusia. Nah, kalau yang turun langsung dari Pesawat. pesawat tuh kayaknya pengen gitu. Kenapa Umi kepikiran? tapi di usia yang sekarang kan udah maksudnya adrenalin Usia sekarang. Tapi ternyata usia tidak mempengaruhi loh. jadi makin nagih gitu ya Umi. Makin lagi. Oke, Mi, mungkin minta pendapatnya Umi soal karput yang artinya tidak mau muncul di publik setelah bercadar. Umi seperti lihatnya seperti apa sih? Semua orang kan punya hak untuk apa ya? Berubah. Nggak masalah kan misalnya putri atau siapa. Sempet curhat nggak sih Mi?
melihat perubahannya yang Ya kalau saya melihat kartu memang kalau hijrah itu harus setengah-setengah ya itu kan pilihannya dia. Nah, kalau mungkin kalian bandingin ke saya, kok mungkin ada masih yang raga, masih eksis. Nah, saya kasih jawabannya supaya nggak simpang siur. Jadi kalau kartu sama saya satu. Maksudnya kita ambil dari Mbah Salim ya, Istiqomah. Saya pernah bertanya hal ini ke guru saya, melalui guru saya, lalu guru saya menyampaikan, bertanya lagi ke Mbah Salim bahwa saya bertanya, gimana dengan saya yang bercadar tapi saya masih video, saya masih tampil di sosial media, bahkan kalau ketika dakwah saya masih di videoin orang-orang, tapi kan saya nggak buka cadar, terus Bapak Umum Salim menjawab bahwa teruskan gitu, karena kamu terlahir di dunia entertain gitu. Jadikan itu sebagai modal supaya orang mengikuti melihat pakaian syar'i ini syariat Islam tidak mengurangi aktivitas kita bergerak asal tidak keluar dari syariat Islam, asal tidak mendisiplin. Jadi itu saya jadikan menjadi dakwah saya gitu. Karena kan saya setiap misi dakwah saya nggak pernah buka cadar, saya selalu pakai karena saya pun juga kalau saya walaupun jamaahnya perempuan semua, kalau saya buka saya takut karena ada orang yang Foto gitu ya. itu dari jauh foto video. Nah mendingan saya tutup. Kalau yang ustazah guru saya Syarifah, Ustazah Halimah Redrus, mereka buka karena ya itu aja pun masih ada yang kecolongan kan. Waktu Istiqlal juga guru saya Bapak Umum Salim pun kecolongan foto gitu. Makanya saya memilih setiap dakwah saya nggak mau buka cadar gitu. Jadi ini pilihan saya. Dan guru saya juga kan kalau